Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nujul Sari Ramadan, NPM 19691081. Baiklah, saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul menggunakan media alat peraga konkret guna meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN 011 Mekarsari. Latar belakangnya, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada guru dan siswa SDN 011 Mekarsari, pada umumnya adalah mengenai hasil belajar yang menurun dikarenakan rendahnya penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. Rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi, sebagian siswa tidak dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sehingga hal ini berimbas pada hasil ulangan. Pelajaran matematika pada materi membaca jam hanya 38% dari 26 siswa yang mampu mencapai nilai ketuntasan belajar dan belum mencapai kriteria ketuntasan maksimal yang diinginkan oleh guru serta pihak sekolah. Di sini siswa dituntut untuk mencapai KKM yang telah ditetapkan, yaitu 72. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakangan masalah di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Hasil belajar siswa tidak mencapai KKM. 2. Kurangnya motivasi siswa dalam mata pelajaran matematika. 3. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. 4. Kurangnya minat belajar sehingga siswa tidak mau bertanya. 5. Kurangnya penggunaan media atau alat peraga. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah dengan penggunaan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN 011 Mekarsari, Kota Dumai pada materi membaca jam? Tujuan penelitian. Adapun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan penggunaan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN 011 Mekarsari, Kota Dumai pada materi membaca jam. Manfaat penelitian. 1. Bagi siswa, A. Upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan media alat peraga. B. Meningkatkan motivasi belajar sehingga susunan pembelajaran lebih menyenangkan, aktif, dan lebih kreatif. C. Untuk meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Dan yang terpenting untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 2. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas yang cukup agar pembelajaran dapat terselenggarakan secara efektif dan efisien. B. Diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir guru bahwa kreativitas guru perlu dibangun dalam proses pembelajaran. 3. Bagi peneliti. Hasil peneliti ini adalah memberikan sumbangan kepada sekolah dalam memperbaiki pembelajaran sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan.
B. Sebagai penyelesaian tujuan akhir kuliah serta sebagai pemantapan diri untuk lebih mau di dunia pendidikan. Selanjutnya, hakikat alat peraga. Pada dasarnya, alat peraga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana esensi pentingnya adalah informasi. Jadi, informasi yang terkandung, yang diolah atau yang disampaikan semuanya akan mempengaruhi daya dukung keberhasilan proses belajar dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajar. Dengan kata lain, alat peraga harus memperhatikan karakteristik dari alat peraga itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan atau keterkaitan antara pengguna alat peraga dengan pelajaran matematika saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang tepat serta penggunaan alat peraga yang menarik, maka hasil belajar dapat berubah menjadi lebih baik. Berhasilnya proses pembelajaran dapat dilihat dari cara atau strategi guru dalam memanfaatkan alat peraga konkret guna meningkatkan hasil belajar siswa. Jika alat peraga dianggap efisien, maka hasil yang akan diperoleh akan semakin bagus. Tetapi sebaliknya, jika alat peraga yang digunakan tidak sesuai akibatnya, hasil yang akan diperoleh akan merendah. Selanjutnya, hakikat belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon, sehingga dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Manusia memiliki kemampuan untuk selalu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemampuan manusia semakin bertambah dengan banyaknya pengalaman yang didapat. Belajar merupakan proses di mana manusia mencari pengalaman untuk terus bertahan hidup. Perubahan perilaku pada setiap individu berbeda-beda, tergantung dari pengalaman yang mereka dapat. Pengalaman yang bermakna akan membentuk perilaku yang jauh lebih kuat, sama halnya dengan proses belajar pada siswa. Ketika proses belajar kurang bermakna, akan mengakibatkan perubahan perilaku yang terjadi bersifat sementara. Selanjutnya, karakteristik matematika SD. Secara umum, karakteristik matematika adalah memiliki objek kajian yang abstrak, mengacu pada kesepakatan berpola pikir, deduktif, konsisten dalam sistemnya, memiliki simbol yang kosong dari arti dan memperhatikan semesta pembicaraan. Matematika merupakan ilmu yang selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidik matematika diharapkan dapat menjadi jembatan bagi siswa untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya, serta pengembangan lebih lanjut dalam diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam menarik kesimpulan kreatif maupun menyelesaikan masalah dan mengomunikasikan gagasan serta menata cara berpikir dan pembentukan keterampilan matematika. Untuk mengubah tingkah laku siswa, perubahan tingkah laku siswa akan terlihat pada akhir proses
pembelajaran yang mengacu pada hasil belajar. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakter dan ciri-ciri sendiri. Keadaan yang terdapat pada masing-masing siswa dapat mempengaruhi proses belajar siswa tersebut. Dengan keadaan siswa yang mendukung, maka pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Sebaiknya dengan karakteristik yang lemah, maka proses belajar mengajar pun menjadi terhambat. Dalam bukunya Surdiman menyebutkan bahwa terdapat 3 macam hal karakteristik atau keadaan pada siswa yang perlu diperhatikan guru, yakni karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal siswa, misalnya adalah kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan lain-lainnya. Karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan latar belakang dan status sosial, karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Berdasarkan macam-macam jenis dan sumber karakteristik yang ada pada siswa, guru hendaknya mampu mengetahui karakteristik atau keadaan yang ada pada siswanya, sehingga keadaan atau kondisi siswa dapat digunakan untuk mengambil langkah dan perilaku dalam pemilihan strategi, model-model, dan komponen lainnya penyusunan pembelajaran. Hipotesis peneliti. Berdasarkan dari kerangka pemikiran di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis dapat dalam penelitian ini sebagai berikut. Pengaruh penggunaan alat peraga terhadap hasil belajar matematika. Materi membaca waktu atau jam pada siswa kelas 2 SDN 011 Mekarsari, Kota Dumai. Subjek, tempat, dan waktu peneliti. Subjek penelitian yang dilaksanakan adalah siswa kelas 2 A, Sekolah Dasar Negeri 011 Mekarsari, Dumai, semester genap. Tahun pembelajaran 2021-2022. Dalam pembelajaran matematika, siswa kelas 2 A, Sekolah Dasar Negeri 011 Mekarsari, Dumai, terdiri dari 28 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan siswa perempuan 12. Kelas 2A dipilih dikarenakan hasil belajar dan motivasi belajar pada kelas ini lebih rendah dibanding kelas B. Desain prosedur perbaikan belajar. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 1 pertemuan dan 1 kali ulangan harian. Lanjutan. A. Perencanaan. Pada siklus 1, langkah pertama yang diambil dalam melakukan perencanaan berupa penyiapan perbaikan RPP, menyiapkan media pembelajaran merupakan alat peraga konkret, menyiapkan lembaran kerja siswa, serta mempersiapkan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran selama penelitian ini berlangsung. B. Pelaksanaan. Kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. C. Instrumen. Adapun instrumen yang digunakan untuk penelitian ini berupa soal teks tertulis. Soal merupakan isian singkat yang terdiri dari 10 soal. D. Refleksi. Penelitian melakukan refleksi dari hasil belajar untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran yang telah diterapkan. Refleksi ini juga dimaksudkan untuk mempelajari kembali pada kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam proses pembelajaran. Kemudian kelemahan tersebut akan dicari solusinya sebagai untuk dilaksanakan pada siklus 2. Teknik analisis data. Siswa dikatakan tuntas secara individu jika hasil belajar siswa mampu mencapai KKM 72
Untuk menentukan tercapai atau tidaknya KKM dapat dilakukan dengan menghitung ketuntasan individu dan presentasi ketuntasan klasikal. A. Ketuntasan individu. Ketuntasan individu tercapai apabila seluruh siswa memperoleh nilai minimal 70, maka kelas itu dikatakan telah tuntas. B. Ketuntasan klasikal. Setelah menentukan ketuntasan individu, maka akan ditentukan presentasi ketuntasan secara klasikal dengan menggunakan rumusan Rezeki 2009. Sekian hasil presentasi proposal saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.